Oke, jadi Apple itu baru saja merilis iPad paling basic generasi ke-10. Dimana ini sebenarnya agak aneh karena nggak ada event sama sekali, meskipun rumor nggak ada event ini sebenarnya sudah terdengar dari beberapa minggu lalu. Mungkin sebenarnya terdengar masuk akal karena ini adalah iPad yang paling murah ya, jadi bukan produk yang paling premium. Hanya saja di saat yang bersamaan, iPad juga merilis update dari iPad Pro mereka yang akan saya bahas belakangan. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya iPad yang paling baru ini bisa dibilang menurut saya cukup menarik karena banyak sekali update-nya. Jadi pertama yang paling jelas kelihatan adalah redesign. Jadi desainnya itu sekarang mirip sekali dengan iPad Air. Jadi bezelnya itu kecil, lalu ada Touch ID di tombol power, lalu sekarang pakai USB-C jadi nggak pakai Lightning lagi, dan layarnya 10,9 inci. Layarnya memang masih 60Hz, tapi ya iPad Air juga masih 60Hz, jadi menurut saya masih oke lah. Prosesor juga di-upgrade dari A13 yang ada pada iPad generasi ke-9, sekarang jadi A14. Jadi ini adalah chipset yang sama yang mentenagai iPhone seri 12. Saya nggak bisa bilang ini adalah chipset yang pelan karena iPhone 12 saya juga masih cepat sekali ya. Dan Apple tuh klaim kalau baterai life itu tahan seharian. Dan sekarang saya akan masuk ke upgrade yang menurut saya itu paling penting, yaitu adalah front facing kamera. Jadi nggak cuma dikasih lensa yang ultra wide, tapi juga sekarang itu kameranya ada di sisi memanjang, di sisi horizontal. Jadi bertahun-tahun itu saya nggak pernah kepikiran untuk video call pakai iPad ya, karena kameranya itu di sisi memanjang. Jadi kalau kita lagi video call itu kan kita memandang ke layar, tapi kamera itu di samping. Jadi kita tuh seolah tidak memperhatikan lawan bicara kita, padahal kita itu sedang melihat layar. Gak cuma itu, mikrofonnya juga sekarang jadi dua mikrofon, jadi mungkin kita dapat noise cancelling dan harapannya sih juga mendapatkan kualitas mikrofon yang lebih bagus. Dan upgrade kedua yang paling penting menurut saya adalah adanya stereo speaker. Jadi bertahun-tahun iPad itu selalu speakernya itu ada di satu sisi aja, di mana di sisi bawah ya. Nah, konfigurasi ini bikin pengalaman nonton di iPad tuh jadi nggak menyenangkan karena speakernya itu cuma muncul dari sisi sebelah kanan aja kalau saya taruh iPad-nya di meja. Tapi di sisi lain juga ada kelemahan tahun ini di mana iPad generasi 10 ini nggak punya headphone jack. Kalau menurut saya sih sebenarnya mungkin nggak terlalu masalah ya, karena kalau orang-orang Apple kan biasanya pakai earpods dan itu sudah cukup oke. Dan saya pribadi saya nggak pernah pakai headset kalau pakai iPad ya, karena saya sendiri pakai iPad itu lebih buat nonton, baca, entertainment, dan bukan buat kerja atau main game yang harus pakai headset supaya bisa fokus. Dan untuk melengkapi iPad generasi 10 ini, Apple juga menjual Magic Keyboard Folio yang dijual dari harga $249 atau kurang lebih ini adalah setengah dari harga iPad generasi 10. Ya, harganya itu naik jadi $449. Itu pun buat model basic dimana dia punya storage 64 GB. Harga ini sebenarnya masih lebih murah $100 dibanding iPad Air yang bisa dibilang tuh sangat-sangat mirip, hanya saja dia punya prosesor M1 dan dia support Apple Pencil 2. Jadi buat Anda yang pengen punya iPad yang murah banget, semurah mungkin, nah iPad generasi 9 itu masih dijual setidaknya untuk saat ini. Nah, ngomong-ngomong soal Apple Pencil, sebenarnya agak aneh karena iPad yang sekarang itu kan dia pakai USB-C, dimana kalaupun dia datang dengan kabel charger ya, kabel chargernya pun harusnya USB-C, dimana USB-C ke mungkin USB-A atau USB-C lagi. Nah, sekarang kalau kita pakai Apple Pencil yang generasi 1 itu nge-charge-nya masih pakai Lightning. Jadi ya mungkin kalau Anda beli Apple Pencil, Anda harus beli juga kabel chargernya. Nah, jadi menurut saya ini adalah iPad yang harusnya tuh iPad seperti ini dari dulu. Kenapa yang kamera horizontal itu nggak pasang di iPad sejak dulu? Sehingga di zaman-zaman kita tuh banyak video call itu ya kita bisa lebih proper lah kalau mau pakai iPad sebagai alat untuk video call. Selain itu dengan adanya dua speaker, sekarang tuh harusnya nonton di iPad jadi jauh lebih nyaman ya, karena suaranya itu stereo, jadi nggak terasa aneh datang dari satu arah saja. Dan artinya juga Anda sekarang bisa menikmati media secara stereo tanpa harus beli AirPods. Tapi mungkin tetap harus beli AirPods karena ya nggak ada headphone jack sekarang. Dengan harga $449 tadi, menurut saya ini bukan harga yang kelewat mahal ya, dimana kalau Anda itu mungkin orang yang nggak terlalu butuh Windows ataupun Mac, jadi Anda tuh butuh komputer untuk nonton, lalu untuk ngetik-tik, dan butuh yang sangat portable, ringan, dan baterai life panjang. Menurut saya iPad ini bisa jadi pilihan ya, kecuali kalau Anda memang butuh aplikasi Windows ya, carilah laptop Windows. Lalu satu lagi, seperti yang saya bilang di awal, jadi nggak cuma iPad generasi 10 yang dirilis pada kali ini, tapi ada juga iPad Pro yang sekarang punya prosesor M2. Beberapa upgrade dari iPad tersebut adalah sekarang punya kamera yang bisa shoot 4K, mana pada video promosionalnya tuh ada filmmaker yang pakai rig dengan iPad untuk nge-shoot video. Saya juga nggak tahu siapa yang benar-benar melakukan itu di dunia nyata, tapi ya bisa kalau mau. Kamera depan juga sekarang di sisi horizontal seperti iPad yang generasi 10 tadi,
lalu ada Wi-Fi 6E, lalu dia juga akan datang dengan iPad OS 16, di mana iPad OS 16 kalau kita punya prosesor M1 dan M2 itu bisa dicolok ke external display dan memanfaatkan fitur Stage Manager, di mana itu semacam multitasking tapi dengan window-window ya. Nah, iPad yang nggak M1 pun sekarang juga bisa pakai Stage Manager, hanya saja tidak bisa memanfaatkan fitur tersebut dengan external display. Oh, satu pengumuman penting yang ada pada rilis iPad Pro kali ini adalah DaVinci Resolve itu akan masuk ke iPad OS, di mana saya tahu bertahun-tahun itu sudah ada LumaVision untuk video editing ya. Cuma saya itu biasanya pakai DaVinci Resolve, dan sekarang itu akan masuk ke iPad OS. Menurut saya ini akan sangat-sangat menarik. Dan buat saya ini mungkin saatnya nih iPad itu benar-benar memanfaatkan kekuatan chip M1 dan M2 yang ada pada iPad Air dan iPad Pro. iPad Pro yang paling baru ini dijual dengan harga $799 untuk yang 11 inci atau $1.099 untuk yang 12,9 inci. Dan keduanya itu mulai dari storage 128 GB. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah Anda tertarik untuk beli iPad generasi 10 ini? Ya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya Julian Bartekno dan terima kasih telah menonton.